I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andin Juri, kelas A5 R1 Akuntansi NPM 1800248. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjutan dengan materi pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Materi pertama, akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui para obligasi. Contohnya, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal Rp1.000.000, berbunga 10%, dengan jangka waktu 10 tahun, pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2016. 1 tahun kemudian 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar Rp100.000 dengan harga beli Rp104.500 melalui pasar obligasi. Jurnal yang harus disusun: 1. PT Anak Induk menyesuaikan laba, investasi, dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif karya. Untuk menarik kembali obligasi Rp100.000, PT Induk membayar lebih besar, yakni Rp104.500, namun tidak diakui seluruhnya, karena yang menjadi kewajiban hak atas keuntungan kerugian PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Induk PT Anak, yakni 80%, sehingga kerugian konstruktif yang diakui PT Induk hanya sebesar Rp4.500 kali 80% sama dengan Rp3.600. Laba dari PT Anak Rp3.600 pada investasi pada PT Anak Rp3.600. 2. Mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Rp3.600 pada uang obligasi 100 dan investasi dalam obligasi Rp103.600. Perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi bagian ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Pro Corporation memiliki 90% saham bisa berhak suara Sky Corporation. Kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai bukunya sehingga $9.225.000. Modal Sky adalah $10.000 dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung laba dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar $675.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% sebesar $270.000. Pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 kali 90% sama dengan $54.000. Jadi laba investasi dari Sky ini adalah sebesar $459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007 31 Desember 2007. Investasi dalam Sky $675.000. Laba dari Sky $675.000. Untuk menyesuaikan pendapat investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruksi obligasi Sky 31 Desember 2007, laba dari Sky $270.000 dan investasi dalam Sky $675.000.
Lanjutan ayat jurnal. Untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari 60.000 US dollar pengakuan pembagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007 pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan 54.000 US dollar dari setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. 31 Desember 2007. Investasi dalam Sky 54.000 US dollar, laba dari Sky 54.000 US dollar. Lanjutan ayat jurnal. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dari Sky dihitung dengan menambahkan 54.000 US dollar setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo akan investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar 10.584.000 US dollar. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007. Ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar 459.000 US dollar. Investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 sebesar 11.250.000 US dollar kali 90% sama dengan 10.125.000 US dollar. Tambah laba Sky 459.000, investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar 10.584.000 US dollar, kerugian konstruktif sebesar 300.000 US dollar atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Sky dengan nilai nominal 5 juta US dollar telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar 5 juta US dollar dan disagio atas obligasi sebesar 120.000 US dollar berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan oleh perusahaan anak. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Su adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM, yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika Su mempunyai modal saham sebesar 5 juta US dollar dan laba di tahun sebesar 3 juta US dollar pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta US dollar yang beredar. Dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 US dollar pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta US dollar sehingga seharga 950.000 US dollar dari piutang investasi pembelian itu mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10%, PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 US dollar yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 1.010.000 US dollar dan 10% kali nominal 10 juta ditambah premi 10.000. Harga belinya 950.000 dan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi 60.000 US dollar. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM 950.000 pada kas 950.000 untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 US dollar adalah sebagai berikut. Jurnal 1 Januari 2008. Utang obligasi 10% 1.010.000 pada investasi dalam obligasi PAM 950.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 60.000. Sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan
mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM, sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar 9.090.000 US dollar, nilai nominal 9 juta US dollar ditambah premi yang diamortisasi sebesar 90.000 US dollar. Kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Laporan laba rugi penjualan pada PAM 4.000 US dollar dan pada 70% SU 2.000 US dollar, laporan konsolidasinya 6.000 US dollar. Laba dari SU pada PAM 202 dan penyesuaian dan eliminasi C 202. Keuntungan atas penarikan obligasi pada penerimaan dan eliminasi A 48 dan B 12 dan laporan konsolidasinya 60. Dan pendapatan bunga pada 70% SU 110, penyesuaian dan eliminasinya B 110. Beban termasuk bunga pada PAM 1.910 dan pada 70% SU 1.890 SU 1.890, laporan konsolidasinya 3.800. Beban hak minoritas, penyesuaian dan eliminasinya debit D 66 dan laporan konsolidasi 66. Laba bersihnya pada PAM 1.312 US dollar dan 70% SU 220. Laporan konsolidasinya 1.312. Laba ditahan pada PAM 4.900 US dollar dan laporan konsolidasinya 4.900. Laba ditahan SU 70% SU-nya 4.000 US dollar dan penyesuaian dan eliminasi di debit E 4.000. Ditambah laba bersih pada PAM 1.312 dan 70% SU-nya 220. Laporan konsolidasi 1.312. Laba ditahan 31 Desember pada PAM 6.212 US dollar, 70% SU-nya 4.220 dan laporan konsolidasinya 6.212. Neraca aktiva lainnya 39.880 US dollar pada PAM dan 19.100 US dollar, 70% pada SU. Laporan konsolidasinya 558.980 US dollar. Piutang bunga 70% pada SU, 50 dan penyesuaian dan eliminasinya F50 di kredit. Investasi dalam SU ada pada PAM 6.502 dan penyesuaian dan eliminasinya di debit C 202 dan E 6.300. Laba yang dilaporkan oleh SU untuk setiap tahun dari keempat tahun tersebut. PAM membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari SU bagi pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Laba dari SU 12.000, investasi dalam SU 12.000 pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi. Seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SU akan sama dengan 70% ekuitas SU. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut.
Jurnal A untuk sebagai obligasi 10%, 1.080.000 pada keuntungan atas penarikan obligasi 48.000 dan investasi dalam obligasi PAM 960.000. Untuk mencatat keuangan dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Jurnal B pendapatan bunga 110.000 dan pada beban bunga 98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Jurnal C laba dari SU 202.000 pada investasi dalam SU 202.000. Untuk menetapkan resiprositas pada jurnal D, beban hak minoritas 66.000 pada hak minoritas 66.000. Untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Pada jurnal yang E, laba ditahan SU 4 juta, saham biasa SU 5 juta, pada investasi dalam SU-nya 6.300.000 dan hak minoritas 1 Januari 2008 2.700.000. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan menetapkan hak minoritas awal. Yang F, utang bunga 50.000 pada piutang bunga 50.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal untuk utang bunga dan piutang bunga. Ayat jurnal kertas kerja yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PAM serta investasi obligasi SU dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48 juta US dollar. Jumlah 48 juta US dollar ini adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 US dollar. Pada pembukuan terpisah PAM dan SU per 31 Desember 2008. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk membantu channel ini silakan like, komen, dan subscribe. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.